Masalah yang paling krusial di dalam pemikiran keagamaan di dalam Islam di dunia modern adalah masalah relasi antara agama dan negara. Di satu pihak, kelompok tradisional Islam atau kelompok konservatif Islam itu berpandangan bahwa agama dan negara itu haruslah merupakan suatu kesatuan melalui proses penerapan syariat Islam atau hukum Islam dalam kehidupan bernegara. Yang kedua adalah pandangan agar agama yang bersifat suci dan negara yang bersifat profan itu haruslah dipisahkan. Karena jika terjadi pendasaran atau legitimasi ajaran agama terhadap masalah-masalah profan yang berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan kelompok, itu akan menimbulkan suatu pensucian terhadap hal-hal yang bersifat profan, sehingga hal-hal yang salah, misalnya saja monarki, itu bisa disucikan dengan ajaran-ajaran agama. Demikian pula, jika agama dijadikan sebagai suatu dasar negara, maka kelompok-kelompok yang berkuasa akan memilih aliran-aliran keagamaan atau mazhab-mazhab yang bisa disetujui berdasarkan kepentingan suatu kelompok elit tertentu. Sehingga karena itu maka akan timbul apa yang disebut sektarianisme yang menimbulkan perpecahan. Dan perpecahan itu bisa merupakan perpecahan yang menimbulkan perang saudara. Sehingga karena itu maka pendasaran negara kepada ajaran agama itu justru akan bisa merusak tatanan politik dan kenegaraan itu sendiri. Sebaliknya, jika suatu negara atau kekuasaan itu ikut campur di dalam urusan agama, maka pemerintah juga akan ikut menentukan paham-paham keagamaan. Sehingga karena itu akibatnya adalah intervensi pemerintah akan menimbulkan ketidakbebasan di dalam menjalankan syariat agama Islam itu sendiri, dan hal ini dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan esensi ajaran Islam itu sendiri. Sehingga karena itu maka masalah yang harus dipecahkan adalah bagaimana kita bisa melakukan suatu sintesa antara ajaran agama yang bersifat suci dan negara yang bersifat profan, yang didasari pada nilai-nilai kepentingan. Siapa mendapatkan apa. Nah, pemecahan sementara yang dianjurkan oleh seorang pemikir Islam Indonesia, yaitu Kunto Wijoyo, adalah melakukan suatu objektifikasi dari ajaran-ajaran agama itu sendiri, sehingga doktrin-doktrin mengenai negara dan pemerintahan itu didasarkan kepada masalah-masalah yang objektif, sehingga pembicaranya bisa diterima oleh semua golongan.